Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, kenalin nih. Sini Mbak, saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Ya. Kenal nggak? Kenal ini Mas, sering lihat saya. Oh iya, di mana? Di mimpi-mimpi gua. Wah, elah, gombal aja. Ya namanya juga usaha, nice. Ini gua nggak apa-apa di sini. Nggak Nggak apa-apa. apa-apa. Sorry ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa biar sih, enak nggak loh, apa-apa. beneran ngeliat. Tapi ini kesini nggak lagi nyari selendang kan? Nyari selendang, kenapa tuh? Enggak, katanya kalau orang tua dulu bilang bidadari itu turun ke bumi kalau cuma nyari selendang doang. Tua lu. Ish. Ya elah, usaha. Nice try bang. Alhamdulillah. Ente doang. Enggak, ini saya tahu banget ini. Ini Sis Elva Farhi Kolbina. Dia itu anggota DPRD DKI Jakarta. Nggak cuma anggota biasa, dia itu wakil ketua komisi E. Betul, Sis? Betul bang. Nggak cuma itu, dia ini ketua DPW PSI DKI Jakarta. Kan orang sembarangan ini. Iya, ngajak gue Bang. Iya Ini sih. masa nggak tahu? Kali aja lo nggak tahu, Nay. Benar. Nah, sekaligus nih, mumpung ada Sis di sini, saya tuh dari awal kiprah PSI di DKI Jakarta itu saya udah ngelihat nih Sis, udah memperhatikan, udah jalannya bagaimana. Memperhatikan PSI atau memperhatikan saya? PSI sekaligus Sisnya. Iya. Begini Sis, saya punya banyak pertanyaan Sis. Karena takut salah, saya punya contekan nih Sis. Iya. Contekan nih. Coba gue lihat sini. Ini susah nih. Nah, kayaknya tadi tuh juga nama, jadi orang tuh banyak suka salah sebut nama aku, Elva Fahri gitu. Salah ini ya? pantas aja bener, Elva Farhi Kolbina. Punya contekan rupanya. Enggak, kalau itu dari malam saya apalin Elva. Oh gitu. Sampai nggak bisa tidur saya. Sis mimpi Elva. tuh. Iya. Ini Sis, kita mulai nih dari ini perolehan PSI pemilu 2024 kan nih ada di urutan ke-6, bahkan di atas PAN sama Demokrat kalau nggak salah. Terus Sis Elva juga menurut perhitungan ya kayaknya sih dapat lagi nih kursi di DPRD DKI Jakarta. Selamat Sis. Terima kasih. Berapa kira-kira kursinya? Ada 8 kalau nggak salah ya. Ya. Perhitungan sekarang itu ada 8 lagi nih dapat. Jadi Ya. kemarin juga 8 ya Sis ya. Betul. Nah, jadi ya nggak naik nggak tambah. Itu sebenarnya saya mau nanya itu sesuai target nggak sih Sis perolehan PSI di DKI Jakarta ini Ya. pemilu kemarin? Oke, iya. Terima kasih banyak Mas Iqbal dan Naina pertanyaannya. Jadi memang hari ini, alhamdulillah PSI di DKI Jakarta sudah melalui penetapan KPU Provinsi DKI gitu ya kemarin mendapatkan 8 kursi lagi gitu. Artinya sebetulnya tidak berubah dari 2019 gitu. Tapi berita bahagianya adalah sebetulnya perolehan suaranya PSI naik di Jakarta. Jadi kalau sebelumnya tuh total suara ada 404.000 suara, hari ini ada sekitar 465.000 suara, begitu. Jadi walaupun sebetulnya kursinya bertahan gitu ya di posisi 8, tapi kemudian secara perolehan suara naik, betul. Akhirnya sekarang tuh di dapil-dapil di DKI Jakarta itu suaranya PSI 1 kursi gemuk gitu. Memang belum mencapai 2 kursi gitu, tapi 1 kursi gemuk gitu. Yang harapannya tentu saja melalui kerja 5 tahun ke depan begitu ya, bisa kemudian menambah suara PSI dan melipat gandakan kursi PSI di DKI Jakarta. Terkait target gitu, kalau pasang target kan harus selalu tinggi ya Mas ya, Naina ya. Jadi memang kalau targetnya belum mencapai target, tapi ya nggak masalah juga gitu kan. Yang penting sudah berada mempertahankan kursi gitu, mempertahankan 8 kursi, yaitu juga sudah merupakan hal yang bagi kami juga pencapaian yang tetap harus disyukuri, seperti itu. Tapi pasti bakal tetap nyaring di DPRD DKI kan? Oh tetap pasti itu bisa dipastikan gitu. Oke. Pemilu 2024 sudah, pileg sudah. Nah, yang ke depan ini pilkada DKI Jakarta. Udah beberapa bulan lagi nih Sis. Udah ada persiapan apa di PSI untuk pemilu kada DKI? Oke.
Jadi kalau untuk pilkada, PSI di DKI Jakarta itu pernah bikin namanya tuh Rembuk Rakyat Jakarta. Nah, pada waktu itu PSI punya 9 nama lah yang ingin coba diajukan kepada masyarakat di Jakarta gitu. Kira-kira dari 9 nama ini siapa sih yang paling banyak gitu disukai oleh masyarakat? 9 nama itu dari mana, si Salva? 9 nama itu dari sebetulnya survei nasional juga pada waktu itu ya, yang dilakukan pada waktu itu. Jadi nama-nama seperti Pak Ridwan Kamil, Pak Ahmad Zaki Iskandar, Pak PJ Gubernur Pak Heru gitu kan. Bahkan ada Sis Grace gitu dari internal PSI dan Mas Gibran Rakabuming pada waktu itu juga masuk list nama yang ada di Rembuk Rakyat PSI Jakarta. Pemilihannya pada waktu itu melalui 2 metode, ada online dan juga offline gitu. Kalau online ya di website PSI Jakarta, masyarakat bisa vote gitu ya kira-kira. Berarti terbuka gitu. ya ini? Terbuka. Tapi khusus untuk Jakarta aja gitu? Betul, untuk Jakarta saja. Nah terus kemudian kalau yang offline itu PSI memaksimalkan kinerja mesin di lapangan, artinya pengurus waktu itu, terus kemudian ada anggota legislatif gitu, kita minta turun ke masyarakat. Coba ditanya masyarakat, siapa sih sebenarnya calon gubernur yang mereka sukai, yang mereka kira-kira mau pilih gitu kan. Nah terus kemudian dari hasil Rembuk Rakyat PSI Jakarta pada waktu itu, memang yang paling tinggi itu Mas Gibran gitu. Ketika ditanya, kita kan sambil nanya kan, sambil kita jalan nih waktu itu kita ke Monas, terus kita ke Glodok, terus kita ke Pasar Baru, ke kampus-kampus masuk gitu ya. Kita tanya, kenapa Mas Gibran gitu. Nah, yang pertama, ini orang-orang yang jawab, ya, masyarakat nih, jawabnya begini. Yang pertama, oh anaknya Pak Jokowi gitu, wali kota Solo. Jadi diharapkan gitu ya, mungkin ada sosok Pak Jokowi di Mas Gibran begitu. Diharapkan bisa meneruskan kerja-kerja baiknya Pak Jokowi di Jakarta. Pada waktu itu Mas Gibran belum menjadi seorang cawapres, betul. Kemudian apalagi, sama ini anak-anak teman-teman muda gitu, itu pasti bilang Mas Gibran tuh bisa diakses, approachable. Mungkin karena Mas Gibran kan juga sering ini aktif ya, sosmed ya. betul, aktif di sosmed, terus komen-komen yang juga komen-komennya juga nyeleneh gitu kan. Jadi kayak ke anak muda tuh gapnya nggak terlalu jauh gitu. Jadi anak muda ke pejabat publik tuh bukan hal yang kayaknya nggak bisa digapai gitu kan. Itu terus kemudian yang kedua itu Pak PJ Gubernur, Pak Heru. Jadi banyak orang tuh biasanya kalau yang pilih Pak Heru gitu ya, itu akan bilang, udah yang ini aja yang udah ada gitu. Udah yang ini aja, ini yang sekarang kan Mbak gitu. Iya gitu. Nah terus yang ketiga itu Sis Grace. Itu juga surprisingly gitu ya, itu yang milih Sis Grace banyak juga gitu. Karena aku nggak tahu, mungkin di DKI Jakarta kan belum pernah ada sosok perempuan betul gitu. Ya kalau di pemerintahan pusat misalnya presiden pernah ada perempuan gitu, kemudian kalau di pemerintahan provinsi di Jakarta itu belum pernah ada memang sosok perempuan. Kalau calon perempuan sudah pernah ada, tapi kan kalau yang terus kemudian terpilih dan hands on gitu sama urusan-urusan Jakarta kan memang belum pernah ada begitu. Jadi ya tiga nama itu yang pada waktu itu sudah hasil Rembuk Rakyat PSI di Jakarta. Kemudian hasilnya diapain Mbak Elva? Hasilnya itu kami kirim ke DPP. Tentu saja rasanya kalau pemilihan gubernur, setingkat gubernur gitu ya, Jakarta gitu, yaitu nggak lebih kompleks lagi gitu kira-kira yang diputuskan siapa gitu nama yang akan kemudian nanti diusung. Karena kan variabelnya mungkin. Betul, dan bisa jadi kan setiap gubernur DKI berikutnya pasti akan mencalonkan diri menjadi calon presiden begitu. Jadi ya setelah Rembuk Rakyat kemarin selesai, kami menyerahkan hasilnya kepada DPP dan menunggu arahan DPP untuk berikutnya. Tapi ya itu tadi catatannya, Mas Gibran belum jadi cawapres waktu itu. Hari ini Mas Gibrannya udah jadi cawapres gitu. Jadi ya nanti kita tunggu DPP arahannya seperti apa. Jadi tadi kan Mas Gibran teratas nih, karena kan salah satunya faktor Pak Jokowi itu. Ya. Mas Gibran sudah cawapres, tapi masih ada di PSI, masih ada faktor Jokowinya juga.
Mas Ketua Umum, gimana? Mas Ketua Umum. Iya, Mas Kaisang. Jujur sebetulnya kalau di internal itu belum ada ya Mas. Artinya belum ada pembahasan ke sana. Tapi memang begini, pada waktu Rembuk Rakyat itu kan Mas Kaisang belum aktif secara politik. Cuma betul ya. di YouTube doang ramenya. Iya betul, rame. Ya sebagai sosok anak muda, influencer gitu, iya gitu. Tapi kan kemudian belum aktif secara politik begitu. Tapi ya memang yang harus diperhatikan, ini nih Mas Kaisang juga lagi banyak banget disebut gitu sama orang-orang, bahkan salah satu politisi senior juga, saya berani maju gitu, biarpun Kaisang lawannya gitu. Kita apa sih gitu, Mas Kaisangnya juga belum tentu mau gitu kan maju di Jakarta gitu. Jadi pembahasan itu belum ada, makanya masih sambil menunggu nanti arahan DPP seperti apa begitu. Jadi ada mau rembuk lagi nggak, Mbak? Kemungkinan mungkin iya karena gitu ya? iya karena yang PSI Jakarta selalu melakukan hal tersebut. Artinya ketika penjaringan seleksi caleg gitu ya, itu juga PSI merangkul masyarakat umum gitu. Kami mengajak gitu masyarakat secara terbuka untuk berpartisipasi gitu, kenal calon-calon dari partai politiknya gitu, supaya ya orang juga nggak milih dalam kucing dalam karung gitu, nggak milih ini siapa orang secara punya buta, ya. Betul, isi kepalanya nih orang apa ya tentang pendidikan gitu, kira-kira ini orang punya nilai apa yang dia pegang soal anti intoleransi gitu. Itu yang selalu PSI lakukan. Jadi jujur tidak menutup kemungkinan ya mungkin nanti akan diadakan lagi yang seperti Rembuk Rakyat itu, untuk kemudian mengajak masyarakat mengenal siapa sebetulnya sosok yang kiranya PSI tolong dong, ini suaranya masyarakat, ini yang masyarakat mau sebagai gubernur di DKI Jakarta nanti. Soal koalisi nih Sis, PSI kemarin di pemilu 2024 kan berada di koalisi Indonesia Maju. Ya. Ada wacana juga bahwa koalisi itu juga akan ditularkan di pilkada-pilkada nih di daerah-daerah. Koalisi permanen gitu. Iya, gitu. Saya dengar sih seperti itu. Ada wacana. Mungkinkah itu diterapkan di Jakarta? Yang aku bisa sampaikan, aku tunggu arahan DPP, tunggu arahan pusat. belum ada menyinggung itu. Oh belum. Isis kebanyakan nanya politik. Saya pengen nanya aja nih pandangan PSI kan PSI baru ya. Dibilang tadi mas anak bawang gitu, tapi sudah mulai vokal sama isu-isu yang ada di masyarakat, yang katanya kalau anggaran nggak ke masyarakat jangan dulu deh gitu. Nah yang terbaru ini ada PIN emas ini yang ditolak sama PSI untuk DPD ini. Nah itu kenapa ditolak sih? Padahal kan keren ya. Itu diamond Sini, gitu mintanya. PIN emas gitu. Iya. Gini Naina, jadi PSI menolak PIN emas itu sebetulnya bukan hanya baru-baru ini aja gitu. Kalau misalnya teman-teman juga lihat gitu ya, di periode sebelumnya 2019 lalu itu juga kami sudah menolak pengadaan PIN emas untuk anggota dewan gitu, karena kalau menurut kami gitu hal-hal mewah seperti itu belum atau ya nggak perlu lah gitu untuk apa misalnya menambah wibawa gitu seorang anggota dewan. Betul, nggak ada urgensinya. Mendingan misalnya anggaran itu untuk nambahin kuota bansos, bantuan sosial pendidikan gitu misalnya gitu. Jadi ya secara konsisten dari 2019 lalu sampai yang kemarin untuk yang 2024 ini juga kami konsisten menolak pengadaan PIN emas di DPR. Nah, bahkan kemarin yang kemarin itu sempat pakai PIN kuningan kalau nggak salah. Iya betul. Karena menolak emas. Betul karena mohon maaf nih, PIN kuningan nih harganya 50.000 bisa gitu kan. Iya, jadi ya nggak perlu pakai yang emas lah begitu. Nah, yang tadi tuh masuk tuh apa namanya ke pendidikan gitu. Katanya juga PSI ada mengkritisi karena KJMU itu beasiswa yang dari Pemprov Jakarta dicabut atau dikurangi sama si PJ yang saat ini. Nah, si Selva saya baca sih katanya ini bagian dari politisasi alokasi
anggaran. Itu maksudnya gimana sih? Saya nggak tahu karena saya kan mahasiswa ya. Mungkin abang saya udah tua gitu. Saya masih mahasiswa. Saya masih pengen ada beasiswa untuk saya sendiri gitu. Dan mungkin chance jadi lebih sedikit karena pengkritisan ini. Apa pemotongan gitu, pemotongan. Iya, iya. Oke, jadi sebetulnya kebetulan kemarin tuh juga Komisi E gitu ya di DPRD sudah memanggil dinas terkait lah, dinas pendidikan, dinas sosial gitu kan, juga Bapeda gitu ya. Kita udah mencoba rapat dengar pendapat lah kira-kira dan mengevaluasi sebetulnya KJMU ini permasalahannya ada di mana. Dan kemarin memang disampaikan permasalahannya itu ada pada pemadanan data yang sedang juga diusahakan oleh pemerintah provinsi di DKI Jakarta. Tentu persoalan lainnya lebih kompleks lagi, artinya ada proses DTKS, di mana DTKS itu bukan tupoksinya provinsi, tapi punya pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial gitu. Jadi dari data peserta KJMU, penerima KJMU gitu ya, itu ada sekitar 700-an data yang ternyata tidak layak menerima KJMU begitu. Tapi terus kemarin juga sudah diklarifikasi gitu kan, jenis kategori kenapa gitu mereka tidak bisa lagi mendapatkan KJMU ya, rata-rata misalnya sudah domisilinya bukan DKI Jakarta, kemudian atau misalnya secara ekonomi ternyata keluarganya sudah mampu begitu, sehingga ya mendingan dibuat yang lain aja yang lebih membutuhkan begitu. Terus ya pemadanan data ini sedang terus diusahakan, sambil kemarin juga Komisi E mendorong agar kalau bisa data-data yang existing itu tetap dapat gitu, jangan terus kemudian tiba-tiba di-cut. Karena beda kan bantuan sosial pendidikan untuk KJP dan KJMU. Kalau KJP-nya misalnya belum bayar begitu ya, itu siswa tuh masih bisa ikut kegiatan belajar mengajar, betul, bahkan masih bisa ujian gitu kan. Tapi kalau KJMU, dia kalau nggak bayar itu bisa betul kan, stop kan, diskors atau bisa jadi di drop out gitu. Jadi itu juga yang kami tekankan ke dinas sosial, dinas pendidikan gitu. Kemarin kami menekankan itu, dan ya kalau dari mereka ya hari ini pendaftaran KJMU-nya tetap dibuka gitu, dan mereka mengakomodir apa-apa yang disampaikan oleh Komisi E kemarin begitu. Sis, sorry balik lagi nih. Ini udah ya urusan anggaran-anggaran ini udah. Ini saya mau penasaran nih. PSI kan punya tagline Jokowisme. Ya. Apa sih maksudnya Jokowisme itu apa sih buat PSI? Jokowi PSI itu kental banget kayaknya hubungannya. Gimana sih? Ya. Jadi jujur aja ya Mas Iqbal dan Naina gitu ya. PSI itu kebanyakan, ini gue yakin banget nih anak-anak PSI gitu ya, itu tuh punya role model gitu ya, politisi itu Pak Jokowi. Kenapa gitu? Kita ini kan baru ya, kita ini kan pada 2019 lah, itu pemilu pertama kami. Belum punya bayangan gimana sih, coba ada nggak role model DPRD misalnya, atau pemimpin daerah, kepala daerah tuh kalau kampanye kayak gimana sih, gitu kan. Tibalah muncul Pak Jokowi nih, ya kan, kepala daerah, calon kepala daerah waktu itu mau nyagup kan di DKI Jakarta kan. Metode kampanyenya kayak apa? Ternyata door to door, ya kan, datengin masyarakat, disalamin masyarakat satu-satu kan, terus kemudian begitu terpilih ya kan, berani masuk ke gorong-gorong, walaupun itu ya beberapa orang malah jadi cemoohan gitu, tapi belum ada yang pernah kayak begitu pejabat publik gitu. Mana mau kotor-kotoran misalnya gitu ya, yang dianggarkan aja pin emas gitu kan, artinya kan ada sosok yang kemudian oh ternyata bisa ya pejabat publik kayak begini, oh boleh ya ternyata kampanye tuh door to door tuh ada ya, konsep begitu tuh ada gitu. Nah itu kemudian yang dijadikan oleh teman-teman di PSI gitu ya, oleh kami di PSI sebagai role model. Jangan terus kemudian dibayangkan Jokowisme, oh kayak Marhenisme gitu, apa gitu. Enggak gitu ya, memang karena kami melihat Pak Jokowi adalah sebagai role model politik yang lepas dari kebiasaan-kebiasaan politisi yang lama. Ya, kebiasaan-kebiasaan politisi yang maunya berwibawa selalu gitu, maunya berjarak dengan masyarakat gitu. Tapi ternyata ada sosok Jokowi yang ya Jokowi adalah
kita, Jokowi adalah masyarakat gitu. Jadi idenya dan prinsip Jokowisme itu kami anut dalam hal itu gitu Mas. Terus kemudian beliau bekerja gitu kan, melakukan banyak pembangunan, kemudian juga memutuskan banyak kebijakan-kebijakan yang juga sangat bermanfaat gitu untuk masyarakat. Itulah kira-kira yang kami contoh dari sosok seorang Pak Jokowi gitu. Ya bisa jadi untuk kalau pertanyaan tadi Mas Iqbal, Gubernur DKI Jakarta berikutnya gimana ya? Kami sedang mencari Jokowi-Jokowi baru. Begitu. Iya, terakhir. Jadi Jokowi ini kan, saya pengen tahu dah, Jokowi ini di PSI itu jadi apa sih? Ketua Dewan Pembina bukan? Iya kan? Iya. Punya posisi yang kayaknya punya posisi yang sangat tinggi gitu di PSI sendiri gitu. Sampai jadi tagline ya Jokowi. Iya, tanpa posisi lah, tapi memiliki posisi yang tinggi tanpa posisi. Saya bingung jelasinnya ini gimana. Nggak ada sih Mas, itu memang murni karena kami melihat beliau sebagai role model aja. Nggak ada, mana ada Pak Jokowi di mana SK, DPP, PSI gitu. Nggak ada. Ya memang kami melihat sosok Pak Jokowi sebagai seorang role model di dalam politik. Oke. Ini banyak banget sih. Udah selesai lah. Banyak banget nih dapat pencerahan kayak gini. Iya, kan biar gue dapat ilmu juga. Ini udah terlalu lama nih, mau ke puasa tau nggak? Iya. Udah nih. Lu mau kemana? Kan kita mau lanjut aspirasi warga lagi ya. Oh iya benar. Oh, siap. Ini beres-beres dulu deh. Nah, ya udah, makasih banyak Sis Elva. Sama-sama Mas Iqbal.